Yang pertama, tujuan dari mempelajari mata kuliah perencanaan wilayah dan kota adalah memahami konsep-konsep dasar perencanaan wilayah dan kota seperti tata ruang, transportasi, lingkungan hidup, dan keterpaduan antar sektor-sektor pembangunan. Yang berikutnya adalah manfaat dari mempelajari mata kuliah perencanaan wilayah dan kota adalah dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya perencanaan yang baik dalam pembangunan wilayah dan kota yang berkelanjutan dan efisien. Nomor 2, secara sederhana, perencanaan adalah suatu proses yang dilakukan untuk menentukan apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukannya, kapan melakukannya, dan siapa yang bertanggung jawab dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Secara lebih terperinci, perencanaan melibatkan serangkaian langkah yang kompleks dan struktur untuk mengembangkan rencana atau strategi yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Yang berikut adalah jenis-jenis wilayah berdasarkan pandangan Clason dan Hanafia. Yang pertama yaitu wilayah fungsional. Wilayah fungsional adalah wilayah yang dibentuk oleh interaksi manusia. Yang kedua, wilayah formal. Wilayah formal adalah wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga tertentu. Yang ketiga, wilayah fisik. Wilayah fisik adalah wilayah yang ditentukan oleh ciri-ciri fisik seperti relief, iklim, dan vegetasi. Yang keempat, wilayah perilaku. Wilayah perilaku adalah wilayah yang ditentukan oleh pola perilaku manusia serupa seperti kebiasaan, agama, atau bahasa. Yang kelima, wilayah mental. Wilayah mental adalah wilayah yang ditentukan oleh persepsi atau pandangan manusia terhadap suatu wilayah. Dan yang keenam, wilayah tempat. Wilayah tempat adalah wilayah yang ditentukan oleh keberadaan atau posisi suatu objek. Yang keempat yaitu jenis-jenis kota dan cakupannya. Yang pertama ada kota besar atau metropolis. Kota besar atau metropolis adalah kota yang memiliki populasi yang sangat besar, biasanya lebih dari 1 juta jiwa. Yang kedua kota sedang atau medium city. Kota sedang adalah kota yang memiliki populasi antara 500.000 hingga 1 juta jiwa. Yang ketiga kota kecil atau small city. Kota kecil adalah kota yang memiliki populasi antara 100.000 hingga 500.000 jiwa. Yang keempat, kota pinggiran atau suburban. Kota pinggiran atau suburban adalah kota yang terletak di luar kota besar atau sedang. Biasanya merupakan wilayah yang tergolong perkotaan namun memiliki cakupan wilayah yang lebih luas. Yang kelima, kota satelit atau satellite city. Kota satelit adalah kota yang dibangun di sekitar kota besar atau sedang untuk membantu mengatasi masalah kepadatan penduduk di kota tersebut. Yang keenam, kota pelabuhan atau port city. Kota pelabuhan adalah kota yang memiliki pelabuhan sebagai pusat ekonomi dan perdagangan. Yang ketujuh, kota industri atau industrial city. Kota industri adalah kota yang memiliki sektor industri yang berkembang pesat. Kota ini biasanya memiliki kegiatan ekonomi yang didominasi oleh industri seperti pabrik, perusahaan manufaktur, dan sektor jasa terkait industri. Yang kedelapan, kota pariwisata atau tourist city. Kota pariwisata adalah kota yang memiliki daya tarik pariwisata yang tinggi seperti pantai, gunung, situs bersejarah, dan wisata berbelanja. Nomor 5 yang terakhir yaitu menurut pendapat saya, Kabupaten dan Kota Jayapura dapat dilihat dari teori perencanaan dunia. Yang pertama dapat dilihat dari segi geografi dan lingkungan. Kabupaten dan Kota Jayapura terletak di Provinsi Papua, yang merupakan bagian dari Indonesia bagian timur. Wilayah ini memiliki topografi yang beragam, mulai dari daratan rendah hingga pegunungan yang tinggi. Yang kedua, dari segi kondisi sosial. Kabupaten dan Kota Jayapura merupakan daerah yang dihuni oleh berbagai suku dan budaya yang berbeda-beda. Dan yang ketiga, dapat dilihat dari segi potensi ekonomi. Kabupaten dan Kota Jayapura memiliki ekonomi yang cukup besar, terutama dalam sektor pertanian, perikanan, dan pertambangan. Dan yang keempat, dari segi infrastruktur dan aksesibilitas. Kabupaten dan Kota Jayapura masih menghadapi tantangan dalam hal infrastruktur dan aksesibilitas, terutama di wilayah-wilayah terpencil dan sulit dijangkau. Dalam teori perencanaan dunia, infrastruktur dan aksesibilitas menjadi faktor yang paling penting dalam menjamin keberhasilan perencanaan wilayah.